Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat papan catur dan juga texturing ya. Pada kesempatan kali ini saya sudah mencoba tadi pembuatan catur ya, pembuatan papan catur. Kemudian di situ dan juga rendernya. Untuk kali ini saya akan memulai membuat papan catur, di mana pada saya menggunakan teknik line ya, menggunakan teknik line ya. Saya klik line dulu, kemudian saya akan membentuk pola ya. Polanya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa membuat variasinya ya. Yang penting cara kerjanya sudah tahu ya. Di sini saya membuat ya kurang lebih seperti ini ya. Saya ambil garis ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian setelah itu saya modifikasi menggunakan fillet ya. Saya seleksi vertexnya. Fillet ini hanya muncul pada saat mode line aja ya, tidak bisa di mode yang lain. Oke, saya klik fillet, vertex, kemudian fillet, kemudian saya buat melengkung ya. Saya buat melengkung, kemudian oke, nah, yang sebelah sana memang sengaja tidak saya buat melengkung. Selanjutnya saya akan menambahkan titik ya. Saya akan menambahkan titik di bawah ya, karena mungkin biar ada ketebalannya. Saya menambahkan titik dengan insert ya. Saya menambahkan titik dengan insert. Kemudian saya menyelesaikan dengan klik kanan, kemudian saya sejarkan, saya turunkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya nanti akan saya convert ke editable poly supaya bisa saya tambahkan extrude ya, supaya bisa memanjang gitu. Oke, saya klik kanan, kemudian convert to editable poly. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya akan menyeleksi menggunakan polygon. Kemudian setelah itu saya beri efek extrude ya. Nah, di bawah ini ada extrude. Saya perpanjang kurang lebih ya, karena nanti akan jadi persegi ya, jadi jangan terlalu pendek gitu ya. Jadi yang agak kelihatan agak ramping itulah. Ini kita bayangkan sebagai listnya ya, list papannya. Oke, kalau lihat tanpa samping kayak tadi hasilnya ya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya nanti akan saya perpanjang sebentar. Ini saya panjang lebih dahulu, kemudian setelah itu nanti akan saya duplikat 4 kali, tapi sebelumnya akan saya kurangi dengan sudut 45 derajat, dengan segitiga 45 derajat, supaya dia nanti bisa dirangkai. Untuk pembuatan sudut 45 derajat, itu nanti saya tetap menggunakan line. Saya juga menggunakan line ini. Kalau kalian lihat di bawah nanti akan ada keterangan angle ya, angle saya ini. Kemudian saya klik kontrol ya, kontrol. Kalau shift terlalu lurus, nah ini kalau lihat di bawah itu ada keterangan angle ya, angle. Nah,
saya sambil mengecek yang di bawah itu ada keterangan angle 45, berarti artinya sudut kemiringannya adalah 45 derajat. Oke. Kemudian setelah itu saya convert ke edit ini. Oke, saya edit dulu biar supaya lurus. Yang saya edit adalah yang koneksi dengan sebelah sini ya. Tidak ada pengaruhnya dengan 45 derajat. Kemudian saya beri extrude. Oke, ini juga bisa, atau dengan cara klik kanan convert to editable poly, kemudian baru di extrude, atau langsung bisa di extrude bisa. Kemudian saya duplikat, seketikanya saya duplikat ya, menggunakan shift ya. Kemudian saya drag ke kanan, kemudian saya mirror ya, saya klik mirror ya, supaya bisa menghadap ke sana. Supaya tujuannya apa? Tujuannya nanti bisa untuk dicek ya, dicek apakah bisa menyatu atau tidak. Kalau bisa menyatu artinya itu sudah 45 derajat ya. Lalu tidak dicek nanti bisa-bisa nanti tidak bisa, tidak papannya nanti ya dicolekkan ya bisa itu kalau nggak 45 derajat. Ini kita convert ke editable poly supaya bisa di boolean nanti ya, dikurangkan ya, seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita cek arahnya ke bawah. Kalau nggak nabrak itu nanti malah nggak bisa dikurangkan atau di boolean kan. Oke, kemudian langkah berikutnya saya seleksi papan itu, kemudian saya pilih compound object, kemudian boolean ya, boolean ya. Kemudian langkah berikutnya saya pilih subtract, kemudian saya pilih add operand B ya itu. Kemudian saya seleksi klik. Nah, ini sudah bisa berkurang ya. Langkah berikutnya tinggal yang sebelah bawah ya, yang bagian bawah akan saya kurangkan juga ya. Ini untuk di sini saya pilih subtract, kemudian add operand B, kemudian saya seleksi segitiganya. Oke, ini artinya sudah menjadi yang sudah kita rencanakan ya. Kemudian saya duplikat dengan shift drag ke arah kiri, kemudian dua-duanya juga saya seleksi. Nah, ini akan saya mirror ya, saya mirror, kemudian oke. Berikutnya akan saya seleksi dua-duanya, saya duplikat juga, kemudian saya rotasi 90 derajat. Saya rotasi 90 derajat. Kalau kalian lihat ke bawah itu ada 90 ya, berarti diseleksi lagi, kemudian diedit. Kemudian yang sebelah samping kanannya juga saya duplikat, saya rotasi 90 derajat supaya nanti bisa ketemu empat-empatnya itu. Oke, berikutnya saya pasangkan ya. Oke, saya pasangkan antara satu dengan yang lainnya seperti ini caranya ya. Oke, karena sudah diatur empat-empatnya jadi bisa ketemu. Ini kalau nggak 45 derajat ini nggak bakal ketemu. Oke, berikutnya nah ini kita akan buat semacam list foto ya sebenarnya, tapi ini untuk list sebuah papan catur. Berikutnya kemudian saya attach. Sebelumnya attach saya seleksi semua, kemudian klik kanan convert to editable poly. Kemudian langkah berikutnya saya seleksi attach ya, saya pilih attach, kemudian saya attach bagian yang lainnya. Kemudian langkah berikutnya saya extrude ya, akan saya extrude yang bagian tengahnya. Oke, saya lihat tampak depan, kemudian saya putar ya. Ini saya aktifkan add G nya, kemudian saya pilih ya, saya pilih untuk listnya, kemudian bagian dalamnya, kemudian saya seleksi menggunakan polygon, kemudian saya pilih extrude ya. Oke, saya pilih extrude, kemudian saya tarik ke sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya perpanjang sampai nempel pada bagian papan yang sebelah sini. Oke, kalau pengen yakin lagi saya klik F3 ya, atau wireframe nya.
Oke, langkah berikutnya akan saya tekstur ya. Langkah berikutnya akan saya tekstur. Ini sudah jadi papannya. Namanya papan catur itu berarti persegi ya, antara kanan dan kirinya, atas dan bawah persegi. Kemudian saya seleksi semuanya dulu menggunakan tekstur kayu atau wood tekstur, dengan cara nanti kita menggunakan material editor ya. Rendering, kemudian material editor, compact material editor, kemudian di sini saya menggunakan V-Ray Carpine karena biar cepat ya. Nah, ini saya menggunakan V-Ray Carpine biar cepat, settingannya tidak terlalu lama. Kemudian saya nolkan untuk ininya ya, untuk yang di bawah ini saya nolkan, kemudian biar bintik-bintiknya hilang ya. Kemudian sini untuk colornya saya isi dengan bitmap kita isi dengan woodnya ya. Oke ya. Ini saya seleksi, nanti akan saya kirim ke kalian, kemudian saya drag ke objeknya, kemudian saya hidupkan. Sementara ini belum bagus hasilnya, saya menggunakan UV map ya, kemudian saya di sini menggunakan box ya, mode box supaya bisa, karena memang bentuknya box ya. Langkah berikutnya saya klik kanan, convert to editable poly, kemudian saya tinggal convert ke editable poly ya. Kemudian saya akan mentekstur yang tengah. Saya sudah menyiapkan caranya dengan rendering material editor, kemudian compact material editor, atau shortcutnya adalah shortcutnya M ya. Kemudian saya di sini pilih V-Ray Carpine, kemudian di sini saya nolkan untuk nilai di bawahnya itu. Kemudian langkah berikutnya ini supaya bintik-bintiknya hilang, kemudian saya pilih bitmap, kemudian saya pilih tekstur untuk caturnya sudah saya siapkan, nanti saya kirim ke kalian atau saya taruh di bawah. Oke, ini saya seleksi show-nya biar kelihatan. Oke, kemudian ini masih belum bagus hasilnya, saya pilih UV map ya. Namanya catur itu perseginya ada 8 ke kiri, 8 ke kanan ya. 8 ke atas, 8 ini. Kita lihat ini terlalu banyak, makanya nanti kita modifikasi UV map-nya, kemudian di sini nanti kita perbesar untuk lingkaran oranye sesuai dengan ukuran dari papannya itu ya. Nah, kalau ini sudah benar, berarti artinya sudah benar-benar 8 antara ke bawah. Nah, kita hitung 8, yang ke kanan juga 8, artinya ke atas dan ke samping juga 8. Ini sesuai dengan aslinya ya, sesuai dengan papan catur sebenarnya. Oke. Setelah itu kita klik kanan unhide all ya, nanti ya, klik kanan unhide all supaya apa? Supaya kelihatan semua objeknya. Ini untuk memberikan efek ketebalan, saya seleksi untuk yang bagian bawah ya, yang bagian bawah ini saya seleksi, kemudian saya tarik ke bawah karena sudah ada ketebalannya tapi tipis, berarti tinggal menarik ke bawah, atau juga bisa diberikan extrude ya. Oke, tapi lebih praktis menggunakan ini. Oke, langkah berikutnya saya klik kanan unhide all supaya model-model caturnya akan kelihatan. Ini hasilnya sudah jadi, tidak terlalu lama, hanya mungkin 15 menit nggak ada. Kemudian saya klik kanan unhide all, kemudian di saat unhide all ini objek yang tadi kita pakai masih kelihatan. Ini saya delete karena nggak perlu. Kemudian langkah berikutnya saya akan menaruh ya, atau memposisikan dari objek-objek yang akan saya berikan ya, dari objek-objek catur tersebut. Terlebih dahulu ini saya lock dulu ya, saya kunci dulu atau saya freeze dulu untuk papan caturnya dengan cara klik kanan kemudian freeze selection. Nah, ini masih kelihatan, ini masih bingung ya, kalau masih abu-abu kan. Ini kita atur, kemudian si frozen saya hilangkan, kemudian saya
freeze selection ya. Ini sudah terkunci. Kemudian saya perbesar sedikit untuk objek caturnya. Ini saya posisikan mulai dari beteng dulu. Ini betengnya saya taruh yang ujung kiri dan ujung kanan ya. Saya duplikat dengan cara shift drag ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya menempatkan kuda di sini. Kudanya juga saya duplikat dengan shift drag ke kiri. Kemudian langkah berikutnya saya menempatkan kuda yang benar ya, nih di sebelah sini. Oke. Kuncur dulu yang tadi. Oke, berikutnya saya akan kuda dulu. Kemudian kudanya saya tempatkan. Langkah berikutnya untuk star dan raja. Ini saya ini dulu untuk yang pion dulu ya. Oke, duanya saya duplikat. Kemudian empat-empatnya saya duplikat juga biar cepat. Langkah berikutnya antara penempatan raja dan star. Ini saya terus terang lupa untuk penempatannya, tapi ini saya taruh yang seingat saya lah di sini ya, nanti atau misalnya kebalik nanti bisa kalian atur sendiri untuk penempatannya. Oke, langkah berikutnya ini sudah tertata seperti satu bagian ini. Kemudian saya seleksi semua, kemudian saya drag ke arah ujung atas ya. Ini sudah saya copy, kemudian saya tempatkan. Oke, saya tempatkan. Kemudian nanti biar menghadap ke sini akan saya mirror ya. Saya akan mirror. Ini mirror menggunakan sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Oke. Ini otomatis menghadap ke sana semua ya. Oke. Ini saya rasa sudah cukup. Langkah berikutnya nanti tinggal untuk texturing bagian model caturnya. Yang saya tetap nanti menggunakan Carpine, V-Ray Carpine supaya lebih cepat ya. Ini saya seleksi ya. Oke. Nah, ini sebelumnya saya tempatkan dulu biar nanti tidak biar nempel ya, benar-benar nempel dengan papannya. Oke, langkah berikutnya saya seleksi ya. Nah, langkah berikutnya saya seleksi semua objek ini, tapi menggunakan tanpa samping ya. Jadi ortografik lebih enak untuk seleksinya. Oke, kemudian saya klik slot yang masih kosong, kemudian saya pilih ini V-Ray Carpine, kemudian ini saya nolkan dulu untuk yang di bawah ini. Nah, saya nolkan dulu ya, naik. Oke. Density-nya saya nolkan ya, supaya bintik-bintiknya hilang. Kemudian saya naikkan lagi. Untuk colornya saya seleksi, kemudian di situ saya pilih bitmap, kemudian di situ saya pilih yang sudah saya siapkan tadi ini, yang kayu tapi warnanya agak terang ya. Oke, ini saya pilih selection aja karena objek hanya satu aja ya kalau off. Oke, berikutnya yang sebelah. Oke, ini sudah masuk berarti. Kemudian sebelah ujung kanan saya seleksi semua juga, kemudian saya berikan tekstur ini dengan cara sama ya. Pilih V-Ray Carpine, kemudian di sini menggunakan density-nya saya kurangkan, saya nolkan supaya bintik-bintiknya hilang. Oke, kemudian untuk colornya saya pilih bitmap ya, bitmap yang tadi ya, yang agak. Nah, ini modifikasi dari kayu putihnya itu, kemudian saya brightness-nya saya kurangkan. Ini saya seleksi, kemudian saya pilih enggak. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya ini akan saya coba saya render ya. Akan coba saya render, saya posisikan terlebih dahulu, kemudian nanti saya pilih rendering, kemudian pilih render ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bagus sekali hasilnya. Oke, demikian untuk pertemuan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.